Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video metopen dengan dosen pengampu Vicky Sanjaya MSc. Yang pertama, penegasan judul. Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkait di dalam judul penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul pengaruh penetapan harga jual terhadap minat beli produk walau dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harga jual. Harga jual adalah besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi dan biaya non-produksi dan laba yang diharapkan. Minat beli. Menurut Koehler dalam An-Nisa 2017, minat beli adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihat. Dari sana timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut sampai pada akhir timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Kepuasan konsumen. Menurut Part dalam 2021 mengungkapkan kepuasan pelanggan adalah suatu perasaan pelanggan sebagai respon terhadap produk, barang, atau jasa yang telah dikonsumsi. Perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara melakukan sesuatu benda dan lain-lain pada permukaan yang mendatar sebagai yang terlihat oleh mata dengan 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingginya, atau bisa juga diartikan sebagai cara pandangan. Terakhir, ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas dalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syarat Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diperjelas kembali yang dimaksud dengan pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah yang berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul, dan ijtihad para ulama tentang kegiatan ekonomi. Dalam hal ini terkait dengan lokasi usaha, penetapan harga jual, dan kualitas produk yang menjadi pengaruh dengan kepuasan pembeli konsumen. Sini ada latar belakang, yaitu perkembangan pariwisata di Indonesia belakangan ini semakin meningkat. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, PT Telkom, jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Provinsi Lampung ternyata melebihi pinus berkunjung ke Bali. Pada Oktober tahun 2017 lalu, Lampung menduduki peringkat ke-9 jumlah kunjungan, yakni tercatat 8,8 juta winus. Sedangkan Bali di peringkat ke-11 dengan jumlah 8,5 juta winus. Data tersebut diambil Kementerian Pariwisata dan PT Persaingan Dunia. Usaha semakin ketat di era globalisasi ekonomi saat ini telah memicu persaingan yang sengit, baik di perusahaan yang bergerak di bidang jasa
perdagangan maupun industri. Persaingan menuntut setiap perusahaan harus mempunyai nilai lebih dibanding para pesaingnya, agar para konsumen mau melirik produk yang diselesaikan oleh perusahaan. Setiap konsumen bagian terpenting. Saat begitupun perusahaan jasa di dalam perusahaan jasa konsumen ikut terlibat dan langsung merasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus memberikan kepuasan kepada konsumen yang sesuai dengan harapan dan keinginan konsumen, baik dari pelayanan, manfaat produk, ataupun dari segi harga. Baik, di sini ada rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas, maka menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Apakah pengaruh penetapan harga jual berpengaruh terhadap minat beli di Walau Kaos Lampung? Yang kedua, apakah pengaruh penetapan harga jual secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli di Walau Kaos Lampung? Ketiga, bagaimana pengaruh penetapan harga jual terhadap minat beli perspektif ekonomi Islam? Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut. 1. Tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penulis ini dapat diuraikan sebagai berikut. A. Untuk mengetahui apakah penetapan harga jual berpengaruh terhadap minat beli di Walau Kaos Lampung. B. Untuk mengetahui apakah penetapan harga jual berpengaruh terhadap minat beli dengan kepuasan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut. A. Manfaat teoritis. B. Secara praktis. Manfaat teoritis ini adalah pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas diharapkan memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai pengaruh penetapan harga jual terhadap minat beli dengan konsumen secara teoritis. Manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan. Secara praktis, ada 4, akademik atau pembaca, 2, perusahaan, 3, peneliti, 4, masyarakat. Baik, di sini lanjut bab 2, landasan teori. Yang pertama, teori pemasaran. Pengertian pemasaran peristilahan berasal dari kata pasar, yang artinya tempat terjadinya pertemuan transaksi jual beli atau tempat pertemuan penjual dan pembeli, kondisi dinamika masyarakat dan desakan ekonomi. Maka dikenal istilah pemasaran, yang berarti melakukan suatu aktivitas penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa didasari oleh kepentingan atau keinginan untuk membeli dan menjual. Dasar pengertian ini yang menerangkan teori pemasaran dikemukakan oleh Kotler sebagai teori pasar. Sini ada pengertian harga jual. 1. Pengertian harga jual. Pengertian harga banyak dihubungkan dengan
beberapa hal, tetapi semua berawal dari hal-hal yang sederhana yang tidak dipahami oleh masyarakat, yang maksudnya bahwa yang belum memahami makna harga, walaupun konsep cukup mudah didefinisikan dengan istilah umum. Beberapa konsep yang saling berkaitan dalam teori ekonomi yaitu harga dan nilai. Nilai adalah ukuran kuantitatif bobot sebuah produk yang akan ditukar dengan produk lain. Sedangkan manfaat atribut sebagai barang yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan keinginan. Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut, dapat diketahui definisi harga menurut pendapat para ahli mengenai harga, yaitu sebagai berikut. Menurut Koehler, harga adalah jumlah yang harus dibebankan pada suatu produk tertentu. Menurut Indro Gita Sudatamo, harga itu sebenarnya nilai yang dinyatakan dalam suatu mata uang atau alat tukar. Menurut Michael J. Etzal, harga adalah nilai yang disebutkan dalam mata uang atau medium moneter lainnya sebagai alat tukar. Yang kedua, jenis-jenis nilai. Banyak istilah dalam menyebutkan harga produk yang ditawarkan produsen kepada konsumen. Seringkali kita temukan harga dengan satuan desimal tertentu atau memakai selisih yang relatif sangat kecil. Dan masih banyak cara menetapkan harga produk. Berikut ini jenis-jenis harga yang dikenal pada suatu produk. Harga daftar. Harga daftar adalah harga yang diberitahukan atau dipublikasikan, dan harga ini biasanya pembeli dapat memperoleh potongan harga. Harga neto. Harga neto adalah harga yang harus dibayar, biasanya merupakan harga daftar dikurangi potongan dari kemurahan. Harga zona. Harga zona adalah harga yang sama untuk daerah zone atau daerah geografis tertentu. Harga titik dasar. Harga titik dasar adalah harga yang didasarkan atas titik lokasi atau titik basis tertentu. Jika digunakan hanya satu titik basis disebut single basis point system dan disebut multi basis point system apabila digunakan lebih dari satu titik basis. Harga stempel. Post-stamp delivered price. Harga stempel pada harga yang untuk semua daerah pasarnya disebut juga harga uniform. Yang ke-F, harga pabrik. Dalam hal ini pembeli membayar di pabrik atau tempat pembuatan, sedangkan angkutan ditanggung oleh pembeli. Dapat juga pihak penjual yang menyerahkan sampai atas alat angkutan yang disediakan pembeli. G. Harga FAS, free alongside price. Harga FAS adalah untuk barang yang dikirim lewat laut, biaya angkutan ditanggung oleh penjual sampai kapal merapat di pelabuhan tujuan pembongkaran dan ditanggung oleh pembeli. Harga CIF, cost item and freight. Harga CIF adalah harga yang diekspor, sudah termasuk biaya asuransi, biaya pengirim barang, dan lain-lain, sebagai diserahkan barang itu kepada pembeli di pelabuhan yang dituju. I. Harga gasal, ODD price. Harga gasal adalah harga yang
angkanya tidak bulat atau mendekati bulat. Misalnya 9,999 atau 1,99,900. Cara ini bermaksud memenuhi pandangan pembeli supaya kelihatan murah meskipun hanya sedikit perbedaan pembeli konsumen. Harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi uang atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Hansen dan Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual dan diserahkan. Tujuan penetapan harga. Dalam menetapkan harga sebuah produk perusahaan ada 6 langkah, yaitu 1. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan pemasaran. 2. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang melibatkan kemungkinan jumlah produk yang harga jual per periode. 3. Perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda. 4. Perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri. Yang kelima, perusahaan memilih salah satu metode penetapan harga, biasanya plus analisis peluang pokok dan penetapan harga laba sasaran. Yang keenam, perusahaan memilih harga final menyatakan dalam cara psikologis. Lima, tahap-tahap penetapan harga. Setelah mengetahui arah dan tujuan penetapan harga yang sudah ditentukan, maka hal yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada produksi penentuan harga yang ditawar. Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena perusahaan ataupun pihak perusahaan pengusaha menetapkan harga menciptakan hasil peminta penjual dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut. Selanjutnya, metode penetapan harga. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka perusahaan baru akan memecahkan masalah penetapan harga ini dengan menggunakan metode penetapan harga. Menurut Herman, ada beberapa metode penetapan harga yang dapat dilakukan di dalam perusahaan, yaitu yang pertama metode taksiran, yang kedua metode berbasis pasar, yang ketiga metode berbasis biaya, dan sini ada harga yang adil dalam Islam. Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil untuk melakukan pasangan antara dunia dengan akhirat, antara rasio dengan hati, antara rasio dengan norma, antara idealisme dengan fakta, antara individu dan masyarakat, antara konsumen dengan produsen dan sebagainya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan
berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran di atas, penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan antara variabel X atau penetapan harga jual terhadap variabel minat beli dengan keputusan konsumen variabel M, sehingga dari kerangka pemikiran di atas dapat disebut menjadi hipotesis penelitian. Sini yang terakhir hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam produk masalah serta tujuan penelitian. Maka dari itu, urai masalah yang ada dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian tersebut sebagai berikut. A. Penelitian harga jual terhadap minat beli. B. Pengaruh harga keputusan konsumen. C. Pengaruh minat beli terhadap kepuasan konsumen. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.